In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 149 sebagai bahan doa kita hari ini. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan renungkan bacaan pertama pada hari ini yang dikutip dari surat Rasul Yohanes, surat yang pertama, bab 5, ayat 14 sampai 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak pertama-tama bersyukur
karena kita mempunyai Allah yang mengasihi kita, yang mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Kita berdoa, Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Apa yang kita minta dipenuhinya. Tentu saja satu permintaan yang selaras dengan kehendak Allah, bukan yang berpusat pada egoisme pribadi. Kita diajak untuk bersyukur karena memiliki Allah yang mengasihi kita. Kita juga diajak untuk mendoakan sesama kita yang jatuh di dalam kelemahan dan dosa, dan itu juga termasuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dan mendoakan dia. Kecenderungan kita manusia adalah bersorak-sorai ketika ada orang lain jatuh, nyokurke, bahkan mungkin ada yang dengan kata-kata penuh dendam kemudian menyudutkan orang yang sedang jatuh. Ini bukan ciri kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai putri-putra Bapa. Kalau ada orang yang sedang jatuh, terutama juga secara rohani, kita diajak untuk mendoakan yang bersangkutan, bukan mengejek, bukan mencela, atau apalagi mengatakan syukur kapokmu kapan. Sekali lagi, ini bukan ciri murid Kristus, bukan ciri putri putra Bapa. Kita diajak bersyukur tetapi juga bermurah hati kepada sesama kita dalam semangat persaudaraan. Yang menarik, dalam surat pertama Santo Yohanes yang kita baca pada hari ini disebut tentang dosa yang mendatangkan maut. Apa itu? Dosa yang mendatangkan maut pada prinsipnya adalah suatu sikap, tindakan, perilaku yang secara definitif menolak kasih Allah. Dengan menolak kasih Allah secara definitif, maka seseorang terperangkap di dalam dosa yang mendatangkan maut. Dia bukan hanya tidak percaya bahwa Allah itu ada, tetapi menolak kasih Allah. Karena apa? Allah mengasihi kita, bahkan dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita pun Allah berkenan memberikan pengampunan kepada kita. Ketika kita menolak bahwa Allah mengampuni dosa kita, lalu kita tidak mau menerima kasih-Nya dan tetap hidup di dalam kesombongan dan dosa-dosa kita, pada saat itulah kita berada dalam jebakan dosa yang mendatangkan maut. Dan ketika seperti ini, Santo Yohanes mengatakan, ya kita pun tidak bisa mendoakan dia karena yang bersangkutan secara definitif menolak kasih Allah sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang kita renungkan tentu tidak dalam rangka menakut-nakuti kita. Justru di sini dibuka kesempatan lebar dan luas untuk mengarahkan hati kita kepada Allah yang penuh kasih kepada kita semua. Dan kalau demikian, saat kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita, yang dalam ajaran gereja kemudian dibedakan antara dosa berat dan dosa ringan, dosa-dosa yang bisa diampuni, dosa berat yang mendatangkan maut, tentu tidak bisa mendatangkan pengampunan. Karena apa? Yang bersangkutan saja sudah menolak prinsip pengampunan itu, bahkan menolak secara final dan definitif bahwa Allah adalah kasih. Syukur kepada Allah. Dengan ini kita diajak untuk terus rendah hati menerima dan mengakui keberadaan dan kuasa kasih Allah di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita diajak untuk juga senantiasa peduli kepada sesama kita,
bukan dengan sikap menghakimi, mencela, menghina, menyudutkan, mengolok-olok, melainkan mendoakan agar Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang juga merengkuh yang bersangkutan di dalam perjuangannya untuk berserah kepada Allah sebagaimana kita perjuangkan. Berserah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang panjang sabar dan penuh pengampunan serta kerahiman kepada kita semua yang mau mengandalkan kekuatan kasih-Nya. Yang terakhir, dengan bacaan ini kita diajak untuk membangun pengharapan bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang mengasihi semua orang dan tidak mungkin membiarkan manusia binasa. Karena apa? Selemah, serapuh, seringkih, bahkan sejahat apapun manusia, sesungguhnya dalam hati nuraninya yang paling dalam, Allah bertahta untuk terus mengusik hidupnya agar berubah dan terarah kepada Allah. Dengan demikian, semakin banyak orang diselamatkan oleh kasih kerahiman Allah dan juga berkat doa-doa yang kita persembahkan. Namun sekali lagi, otoritas keselamatan hanya ada pada Allah yang mengasihi kita, dan kita diajak untuk percaya, mengimani Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan kasih-Nya nyata dalam diri Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan semua orang. Mari kita saling mendoakan agar kita selalu diberi rahmat, rasa syukur, kerendahan hati, saling mendoakan, dan kita terus-menerus mengarahkan hati kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.